بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه wa ta'ala. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca kitab Safinatun Najah karya Ibnu Shamir Al-Hatami. Kita sudah memasuki permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan rukun Islam. Dan pada pertemuan minggu lalu kita sudah sempat kaji dua rukun Islam, syahadat dan sholat. Pada hari ini kita lanjut ke rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar zakat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa thalithuha ita'uz zakati ay i'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fawran idza tamakkana minal ada'i ma'a wujudi ta'mim wa hum samaniyatu anwa'in. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, pokok-pokok Islam yang ketiga atau pondasi-pondasi atau bagian-bagian dari Islam yang ketiga adalah membayar zakat. Apa itu membayar zakat? Ai ya'ta'uha, ya, memberikan, ya, menyerahkan sesuatu, ya, atau menyerahkan zakat itu liman wujida minal mustahiqina, kepada orang-orang atau sekelompok orang yang ditemui atau ada dari kelompok-kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat. Fauran, sesegera mungkin, secara langsung. Jadi pada hakikatnya ketika membayar zakat itu, kalau kita mempunyai atau menemukan 5 orang mustahik zakat dari 8, maka kita harus memberikan kelima-limanya. Kalau kita mendapatkan misalkan 3 orang, ya kita harus mendapatkan ketiga-tiganya. Kalau dapatkan 1, berarti 1 itu saja yang kita perlu untuk bayarkan zakat. Idza tamakkana minal adai, kalau memungkinkan untuk membaginya ke atau memberikan ke semuanya. Ya, misalkan kita punya harta yang banyak sehingga uang kita banyak dan kita menemui ke-8 asnaf itu, maka ke-8-8-nya kita mungkin untuk berikan zakat, maka ke-8-8-nya harus kita kasihkan zakat, seperti itu. Ma'wujubi ta'mim, dan harus semuanya dapat, seperti itu. Umum, sama rata semuanya dapat. Wahum samaniyatu anwa', siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan zakat itu, mustahil zakat itu? Ada 8, ya, ada 8 orang. Yang pertama al-awwalu faqirun. Yang pertama istilahnya fakir. Apa itu fakir? Wahadhu, fakir itu adalah huwallazi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalaini. Seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali. Artinya memang tidak punya harta apapun, ya, 0 rupiah, saldonya 0 rupiah. Wala kasba kadzalika, dan juga dia tidak punya pekerjaan. Jadi tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, ya, 0 rupiah gitu. Saldonya 0 rupiah dan dia tidak punya harapan untuk punya harta karena dia tidak punya usaha. Halal ini yang halal. Jadi yang hartanya yang halal atau usahanya yang halal itu tidak ada. Wal muradu bil kasbi huna talabul ma'isyah. Maksudnya kasb itu usaha itu adalah mencari penghidupan. Ya, jadi fakir itu apa? Fakir adalah ketika seseorang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya usaha sama sekali yang halal. Aulahu malun faqat halalun la yasuddu ju'atahu masaddan min kifayatil umril ghalibi 'alal mu'tamadi aida tawzi'ihi 'alaihi illa bitajir fihi bihaitsu la yablughu nisfa ka ayyahtaja ila 'asharati dirahim wa law uzi'al malu alladhi 'indahu 'alal umril ghalibi la khussa kullu yawmin arba'atan aw aqall bi khilafi man qadira 'ala nisfin kafiyah fa innahu miskin. Ya. Jadi kaidah awalnya apa? Orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, ya, atau tidak punya usaha sama sekali. Atau di sini ada tambahan ternyata kaidah yang ketiga. Apa itu? Dia punya harta memang, tapi harta yang halalnya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan separuhnya. Artinya kalau kita
contohkan sebagaimana di sini ya, ada orang punya kebutuhan 10 dirham, atau kalau dalam di Indonesia ya, orang punya kebutuhan 100.000. Ya, orang punya kebutuhan 100.000. Nah, dari 100.000 itu dia cuma hanya bisa mencukupi sekitar 1 sampai 40.000, 10 sampai 40.000 saja. Artinya tidak sampai setengah. Ya. Dia punya kebutuhan 10, dia cuma bisa penuhi 1 sampai 4 saja. Ya, apakah dia punya 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham, maksimal 4 dirham. Nah, itu orang fakir namanya. Nah, kenapa? Karena sudah sampai 5, ya, dia punya 5 dirham gitu. Ya, dari 10 dia punya 5, berarti itu namanya bukan fakir lagi, tapi sudah naik ke miskin. Ya, jadi kalau orang fakir itu apa? Kalau butuhnya 10, dia punya 0 sampai 4, itu fakir namanya. Ya. Wa amma ini tajaro fal ibratu bikul yaumin aw lahu kasbun faqat halalun la yakun bihi la yasuddu masaddan min kifayatihi kulla yaumin kama yahtaju ila asyaratin wa yaktasibu kulla yaumin arba'atan fa aqal aw lahu kullun minhuma wa la yasuddu majmu'uha masaddan min kifayatihi. Sama, kalau dia punya usaha dan usahanya cuma dapat mencukupi kurang dari separuh kebutuhannya, maka tetap dianggap sebagai orang fakir. Jadi punya harta pun tetap dianggap fakir selagi hartanya itu tidak sampai separuh dari kebutuhannya. Ya. Ingat kaedahnya, kalau 10, 0 sampai 4 itu berarti fakir. Ya, tidak punya sama sekali 0, atau punya tapi kurang dari separuh, 1 sampai 4 itu disebut dengan fakir. Wasani miskinun. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Wa huwa man qadira ala malin aw kasbin aw alaihi ma ma'an. Orang yang punya harta atau punya usaha, atau punya kedua-duanya, punya harta dan punya usaha, yasuddu kullun minhuma aw majmu'uhuma ju'atahu masaddan bihaytsu yablughu nisfa fa akthar wa la yakfihi. Ada orang yang punya harta, ya, hartanya itu melebihi separuh dari kebutuhannya, tapi dia tidak dapat atau belum sampai mencukupi kebutuhannya. Artinya tadi kalau fakir itu 0 sampai 4, berarti miskin itu apa? Minimal dia punya 5 sampai 9. Jadi kalau kebutuhan 10, 0 sampai 4 itu namanya fakir, 5 sampai 9 itu namanya miskin. Nah, 5 sampai 9 itu kan berarti dia punya hartanya itu sudah melebihi separuh dari kebutuhan, hampir separuh separuh dari kebutuhannya sudah terpenuhi, tapi belum sampai sepenuhnya. Nah, ya, jadi belum sampai sepenuhnya, itu bedanya fakir dan miskin, bedanya tipis sekali, ya. Kama yahtaju ila asyaratin wa la yamliku aw la yaktasibu illa khamsatan. Tadi kita sudah contohkan, ada orang yang punya kebutuhan 10, ya, 10 dirham atau 10, tapi dia tidak punya harta atau tidak punya usaha kecuali hanya 5 saja, berarti separuhnya, autis atan, atau bahkan sampai 9, wa la yakfi illa asyarah. Dan tidak cukup harta-harta tersebut sampai dia memiliki 10 gitu. Nah, jadi kalau dia punya separuh atau lebih, tapi tidak sampai dengan derajat sempurna 10, maka disebut dengan miskin, seperti itu. Wa yamna'u faqru syakhsi wa maskanatuhu kifayatahu binafaqati zawji awil qaribi alladhi yajibu al-infaqu alayhi ka'abin wa jaddin la nahwu amin. Nah, kasusnya apa? Ya, ada kasus. Jadi kalau seandainya seseorang itu dia tidak punya harta, tidak punya usaha, tapi dia punya hak untuk mendapatkan infak dari seseorang, ya, dari orang lain, apakah dia disebut dengan fakir? Dia tidak lagi disebut dengan fakir selagi pemberian itu merupakan suatu kewajiban bagi orang yang memberi. Contohnya, seorang istri yang tidak punya usaha, seorang istri yang tidak punya harta, tapi suaminya kaya dan suaminya selalu memberikan dan punya hak atau punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, infak kepada istrinya, seperti itu. Nah, maka dalam hal itu sang istri tidak disebut dengan orang fakir, ya, tercegah, ya, wayam naufak fusyaksi, tercegah status fakirnya, meskipun dia tidak punya harta, dia tidak punya usaha. Kenapa? Karena dia wajib diberikan nafkah oleh suaminya, seperti itu. Begitupun dengan seorang anak diberikan infak dari ayahnya, gitu. Nah, seorang anak yang tidak punya usaha, dia tidak punya tidak punya harta, tapi dia diberikan oleh ayahnya harta terus, gitu kan. Dia tidak punya usaha, tidak punya harta, maka dia bukan disebut dengan fakir lagi, gitu. Karena sudah tidak lagi statusnya dalam hal ini menjadi fakir atau miskin.
La nahwu amin, tapi tidak berlaku kalau seandainya pamannya yang memberikan harta. Kenapa? Karena kan paman tidak punya kewajiban untuk memberikan harta kepada anak atau kepada istri orang lain seperti itu. Wa kadza ishtighaluhu binawafil wa likasbin yamna'uhu minha. Nah, begitupun misalkan ada orang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya usaha sama sekali, atau punya harta dan punya usaha tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Tapi alasannya tidak punya itu bukan gara-gara dia tidak mampu untuk mencari itu, tapi dia terlalu sibuk untuk hal-hal sunnah. Ini. Nah, maka dia tidak tergolong sebagai fakir dan miskin. Ya. Ada orang dia bisa sebenarnya mendapatkan harta sesuai kebutuhannya atau bahkan melebihi kebutuhannya. Tapi gara-gara dia terlalu sibuk sama ibadah sunnah, ya, dalam tanda kutip ibadah sunnah, sehingga dia tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya. Maka ketika itu dia tidak disebut dengan fakir dan miskin. Ya. Berarti dalam hal ini misalkan kita kasih contoh saja, ada orang yang suka iktikaf misalnya. Ya, iktikaf kan baik gitu, ya ibadah sunnah. Tapi gara-gara kesukaannya kepada iktikaf ini membuat dia meninggalkan pekerjaannya atau mencari harta, sehingga dia tidak bisa menemukan harta atau mendapatkan harta yang melebihi atau mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini dia tidak dianggap sebagai seorang yang fakir lagi, meskipun dia tidak punya harta, tidak punya usaha. Kenapa? Karena dia tidak punya harta, tidak punya usaha karena sebab dirinya sendiri yang tidak berusaha. Dia lebih mementingkan ibadah yang sunnah daripada yang wajib sebenarnya, akan mencari harta, mencari rezeki untuk kebutuhan atau kecukupan dirinya seperti itu. Fa innahu yakunu ghaniyan, maka dia sebenarnya dianggap sebagai orang yang kaya gitu, ya. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu bi'ilmin syar'iyyin. Tapi berbeda cerita kalau seandainya orang itu sibuk untuk belajar, ya. Sibuk untuk belajar sehingga dia tidak punya usaha atau tidak mampu berusaha. Ya, karena kalau seandainya dia berusaha nanti dia nggak bisa belajar. Ini kan ada orang sebagian sekarang seperti itu. Kuliah sambil kerja. Akhirnya nggak ada yang beres karena kuliahnya berantakan, kerjaan juga nggak serius. Nah, akhirnya dia memilih untuk kuliah saja. Tapi kalau dia memilih kuliah, dia tidak punya harta, tidak punya kerjaan, tidak punya harta. Nah, dalam hal ini dia dianggap sebagai orang yang fakir dan miskin. Meskipun dia bisa berusaha, tapi dia mengejar kuliah ya dalam hal ini. Ya, dalam ini pengecualian. Wala yamna'u dzalika ishtighaluhu. Jadi tidak terhalang seorang dari status fakir dan miskin ketika dia sibuk untuk belajar, bi ilmin syar'iyyin aw ilmi alatin wal kasbu yamna'uhu. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar, tidak sempat untuk kerja gara-gara belajar itu, maka kita dianggap sebagai fakir kalau tidak punya harta. Ya. Seperti itu. Berbeda kalau kita nanti punya orang yang wajib memberikan infak kepada kita, seperti itu. Maka itu tidak lagi disebut dengan seorang yang fakir. Ya, karena fardu kifayatin idza kana zaidan an ilmin halati. Wa illa fa huwa fardu ainin kama baina dzalika Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Nah, ini jadi kenapa ilmu alat itu juga dianggap sebagai sesuatu yang membolehkan seseorang dianggap sebagai fakir dan miskin, karena dia hukumnya fardu kifayah mempelajarinya, ilmu alat itu. Ya. Tapi kalau seandainya menjadi penting untuk dirinya, bukan hanya sebagai tambahan, maka dia menjadi fardu ain bagi setiap orang mempelajari ilmu alat itu. Ya, ilmu alat itu kan seperti ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Secara dasar itu dia bukan ilmu syariat kan. Ilmu syariat itu ya fikih, tauhid, terus tasawuf dan lain sebagainya. Ilmu alat itu bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, bahasa Arab ini kalau seandainya hanya sebagai tambahan, hukumnya fardu kifayah. Ya, artinya ketika seseorang itu melakukan atau belajar bahasa Arab, maka gugur kewajiban orang yang lain. Jadi pahalanya besar sekali, menggugurkan kewajiban orang sebenarnya kalau benar-benar ikhlas untuk belajar itu. Ya. Tapi kalau seandainya dia memang butuh untuk hal itu, bukannya sebagai tambahan, maka hukumnya menjadi fardu ain. Wala yamna'u dzalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wa thiyabun wa kutubun lahu yahtajuha wa malun lahu ghaibun bi marhalataini aw muajjalun fa yu'ta ma yakfihi ila ayyasila maluhu aw yahilla al-ajal li'annahu al-an faqirun aw miskin. Ya. Termasuk juga seseorang itu tetap dianggap fakir dan miskin meskipun dia memiliki rumah, dia memiliki pembantu, dia punya baju, dia punya buku-buku yang dia butuhkan ya untuk belajar misalkan seperti itu ya. Atau dia punya harta tapi hartanya itu jauh dari dirinya ya. Ada jarak antara dia dan hartanya lebih kurang sekitar ya 80 sampai 90 km gitu. Ada dua marhalah. Jadi misalkan ada orang kaya tapi hartanya di Swedia misalkan. Dia di Indonesia, hartanya di Swedia miliaran rupiah gitu.
Nah, ketika dia di Indonesia terdampar tidak punya harta itu dia tetap diberikan atau dianggap sebagai fakir dan miskin saat itu. Ya, karena dia dalam hal itu miskin, hartanya jauh gitu. Maka dia dalam hal ini dia tidak dianggap sebagai orang kaya meskipun hartanya 2 miliar atau berapa miliaran di Swedia seperti itu. Itu bedanya fakir dan miskin dan beberapa pengecualian ya. Jadi kaidah umumnya kalau dia punya kebutuhan 10, dia tidak punya sama sekali atau 0, berarti dia fakir. Atau dia punya tapi tidak sampai separuh, berarti 1 sampai 4 itu fakir. Dia punya kebutuhan 10 dan bisa mencukupi separuh saja, 5 sampai 9, artinya tidak sampai ke 10, itu disebut dengan miskin. Kalau dia punya 10 dan kebutuhannya 10, berarti dia sudah orang kaya gitu kan. Karena dia bisa mencukupi kebutuhannya seperti itu. Wasal itu yang ketiga, amilun. Seorang amil, amil zakat. Bedakan amil ya nanti sama orang-orang yang mengumpulkan zakat tapi tidak jelas ya. Mengumpulkan zakat atau pekerja-pekerja yang mengumpulkan zakat tapi bukan atas mandat dari pemerintah. Amil ini punya mandat dari pemerintah, bedanya. Berarti ada istilahnya amil, ada lagi namanya apa ya? Orang yang biasanya mengumpulkan zakat tapi dia tidak punya mandat, tidak punya mandat dari pemerintah. Nah, amil ini harus ada mandat dari pemerintah. Kasain ya'malu fi akhdiha min arbabil amwal. Ya. Siapa saja yang dimasukkan dengan amil ini adalah orang-orang yang misalkan dia mengambil zakat dari orang-orang yang berhak. Dia datang ke rumahnya, rumah si A yang orang kaya A, ambil zakatnya, B ambil zakatnya, C ambil zakatnya. Wa katibun yaktubu ma'afahu arbabuha. Ma'afahu arbabuha, atau orang yang mencatat pemasukan zakat itu ya. Atau waqasimun yaksimuha alal mustahiqin, atau orang yang membagi zakat itu kepada orang-orang zakat itu, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa hasyirun yajma'ul mullaka au dawis sahman laqadin wa walid, atau orang yang mengumpulkan si orang-orang yang berhak atau yang punya kewajiban untuk membayarkan zakat, dikumpulkan olehnya, didatangkan olehnya. Oh ini si A kaya, si B kaya, si C kaya. Nah, dia kumpulkan untuk diambil zakat-zakatnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan amil. Jadi amil itu harus ada mandat dari pemerintah. Nah, ketika dia mendapatkan mandat dari pemerintah dan dia tidak digaji dari Baitul Mal, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat di sini seperti itu. Nah, zakat sekedar kebutuhannya, ya. Tapi kalau dia tidak mendapatkan mandat dari pemerintah, berarti dia bukan amil namanya. Atau dia mendapatkan mandat dari pemerintah, tapi dia juga mendapatkan persenan dari Baitul Mal, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Itu yang disebut dengan amil zakat. Ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa menjadi amil zakat. Sekarang kan banyak bersebaran seolah-olah menjadi amil zakat, tapi dia tidak punya mandat dari pemerintah untuk menjadi seorang amil zakat. Nah, itu kan rawan sekali ya. Nah, ada lagi orang yang wakil ya, istilahnya wakil. Ada amil, ada wakil. Amil itu orang yang berhak untuk mengumpulkan zakat, nanti dia membagi-bagi zakat tersebut ya. Nah, wakil juga sebenarnya kan seperti itu. Wakil itu orang yang mewakilkan orang yang berhak untuk membayar zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi wakil tidak berhak untuk menerima zakat. Beda sama amil. Amil berhak untuk menerima zakat. Ya. Amil berhak untuk menerima zakat, wakil tidak berhak untuk menerima zakat. Bedanya apa? Kalau amil itu mendapatkan mandat dari pemerintah, wakil tidak mendapatkan mandat dari pemerintah. Jadi kalau seandainya yang di masjid-masjid ketika misalkan menjelang Idul Fitri itu ada orang-orang di masjid yang mengumpulkan zakat, ya lihat kalau dia mendapatkan mandat dari pemerintah, dari RT, dari RW, ya berarti dia mungkin amil dan dia mungkin tidak mendapatkan persenan dari Baitul Mal, ya dari pemerintah, tidak dapat digaji, ya, tidak ada gaji, maka dia mungkin berhak untuk zakat itu gitu. Tapi kalau dia hanya inisiatif dari masjidnya, tidak ada instruksi dari pemerintah setempat, maka dia tidak disebut dengan amil, hanya disebut dengan wakil saja. Nah, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Jadi ini perlu hati-hati juga untuk memberikan kepada amil. Tidak semuanya disebut dengan amil. Nah, lebih baik kalau memberikan kepada amil-amil yang resmi saja, lembaga-lembaga yang mungkin sudah mendapatkan SK dari pemerintah, sekaligus kan itu menjadi mandat dari pemerintah untuk mengumpulkan dan membagikan zakat ini seperti itu. Ya. Warabi'u yang keempat, al-mu'allafatu. Ya, kalau dalam Al-Quran kan wal mu'allafatu qulubuhum, ya. Orang yang masih lemah hatinya. Ya. Artinya kan mu'allafah itu lemah hatinya. Apa maksudnya? Ada 4 orang yang disebut dengan mu'allafah. Ya. Man aslama walakinnahu dha'ifu yaqinin wa huwal iman.
Ada orang yang masuk Islam, tetapi ya orang yang beragama Islam tetapi masih lemah keyakinannya terhadap Islam itu, ya imannya masih lemah. Artinya dia baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam kan masih lemah keyakinannya. Nah, diberikanlah kepada dia zakat supaya apa? Supaya bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, semakin kuat keyakinannya. Itu yang pertama. Yang kedua, au qawiyuhu walakin lahu syarakun fi qaumihi yutawaqqa'u bi'a'ta'ihi Islam ghairihi minal kuffar. Atau ada orang yang kuat keimanannya, sudah kuat, sudah matang keimanannya, ya. Tapi dia punya pengaruh besar di kaumnya. Jadi mungkin dia seorang pemimpin di kaumnya, yang kaumnya itu orang-orang kafir gitu, orang-orang non-muslim, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang non-muslim kaumnya dipimpin oleh seorang yang muslim yang sudah tangguh, sudah kokoh keimanan dalam dirinya. Nah, maka dia berhak untuk menerima zakat, orang yang sudah kuat keyakinan ini. Kenapa? Diharapkan dari pemberiannya kepada si pemimpinnya ini, kaumnya juga ikutan menjadi beragama Islam seperti itu. Jadi al-mu'allafah itu tidak hanya sebatas orang yang lemah keyakinannya, orang yang kuat keyakinannya boleh, selagi dia punya pengaruh kepada kaum tertentu, gitu, seperti itu. Au may yakfina syarra man yalihi minal kuffar. Atau orang yang kuat keyakinannya, ya, orang yang sudah kuat keimanannya, sudah kuat keyakinannya, berhak untuk mendapatkan zakat juga selagi dia mampu untuk mencegah keburukan yang datang dari orang yang kafir gitu. Jadi misalkan kita punya tetangga atau ada kampung muslim, ada kampung non muslim, seperti itu. Nah, di kampung muslim ini ada seorang yang baru masuk Islam dan dia sudah kuat keyakinannya. Ya, artinya kalau secara hukum asalnya kan dia tidak berhak mendapatkan zakat lagi karena sudah kuat. Tapi dia itu punya pengaruh besar di dua kampung ini, sehingga kalau selagi dia ada di kampung tersebut, orang-orang kafir tidak berani mengganggu orang-orang Islam. Nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Atau yang keempat, wa may yakfina syarra mani'iz zakat. Atau dia dapat mencegah keburukan-keburukan yang datang dari orang-orang yang menolak zakat. Jadi ada misalkan di kampung muslim, sebagian kelompok yang nggak mau bayar zakat. Ketika minta dipaksa bayar zakat, dia melawan. Dia bawa parang, dia bawa golok, segala macam. Nah, ada orang berpengaruh di kampungnya, sudah kuat keimanannya. Kalau dia ada di kampung itu, orang yang bawa golok tadi, orang yang menolak membayar zakat bawa golok tadi, dia takut seperti itu. Nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat juga. Nah, orang yang ketiga dan yang keempat ini, ya, fahadanil qismanil akhirani innama yu'tayani idza kana ata'uhuma ahwanu alaina min tajhir jaishin nab'athu lil kuffari aw mani zakah. Ya. Jadi yang ketiga, yang keempat ini kaedahnya hanya berlaku ketika apa? Kalau seandainya membayar zakat itu lebih mudah, lebih murah, ya, lebih sedikit nilainya dibandingkan kita membeli persiapan atau perlengkapan pasukan, ya. Misalkan ada orang yang non muslim di kampung sebelah atau orang yang enggan menolak zakat. Kalau kita beli senjata atau mempersiapkan pasukan untuk melawan mereka, ya mereka sering menyerang kita nih, sering ganggu-ganggu kita. Kalau kita beli senjata itu habisnya 2 miliar, habisnya 3 miliar. Tapi kalau seandainya ada orang yang berpengaruh yang bisa mencegah mereka, cuma bayarnya 100.000 per hari. Berarti kan lebih murah. Nah, sekaligus ketika itu. Nah, ketika itu maka lebih baik bayarkan zakat, ya. Bayarkan zakat kepada orang yang kuat keyakinannya tadi, imannya tadi, yang mampu mencegah keburukan dari orang non muslim atau orang yang mencegah atau menolak zakat dibandingkan kita beli senjata atau beli pasukan seperti itu. Amal kismanil awalani falyushtaratu fi amwalihi madzalika. Tapi kalau orang yang pertama tadi, orang yang lemah keimanannya, ya, atau orang yang lemah yang sudah kuat keimanannya tetapi dia punya pengaruh terhadap kaumnya yang non muslim, itu tidak disyaratkan yang tadi kita sebutkan seperti itu. Ya, jadi ada 4 kaedah yang disebut dengan al-mu'allafah, 2 yang pertama tanpa syarat, 2 yang terakhir dengan syarat seperti itu. Ya, wal khamisu ar-riqabu, ya. Yang kelima riqab, ya, budak. Ya. Tapi apakah semua budak berhak untuk mendapatkan zakat? Tidak. Wahum al-mukatabun, ya. Budak yang mendapatkan zakat hanya budak mukatab istilahnya. Apa itu budak mukatab? Budak yang sedang mencicil kemerdekaannya dari tuannya. Jadi tuannya misalkan bilang, kamu merdeka kalau bayar 10 juta dalam waktu 10 bulan kepada saya. Jadi kan dia mencicil 1 bulan 1 juta kepada tuannya. Nah, dia mungkin sudah mencicil 2 atau mencicil 4. Akhirnya kan mencicil terus setiap bulan. Namanya budak, ya, dia mau cari uang dari mana? Nah, ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat. Ingat ya, tidak semua budak itu berhak untuk mendapatkan zakat. Hanya budak mukatab ini, budak yang sedang mencicil kemerdekaannya kepada tuannya. Tapi kalau budak-budak yang lain, dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Ya.
Lianna ghairahu minal ariqa la yamlikun. Karena budak-budak yang lain selain budak mukatab, nanti budak itu ada yang namanya budak ada yang namanya walad, ada budak muba'ab, ada budak apapun lah namanya. Budak-budak itu banyak macamnya. Mereka itu tidak berhak untuk memiliki harta gitu. Tidak ada nanti istilahnya mahjur alaih gitu, ya. Terhalang untuk memiliki harta, terhalang untuk melakukan transaksi juga seperti itu. Ya, karena dicabut haknya karena kemerdekaannya juga tidak ada. Nah, berbeda dengan budak mukatab ini yang berhak punya harta untuk membayar kemerdekaannya kepada tuannya seperti itu. Wadzalika idza kanu li ghairi muzakki walau linahwi kafirin wa hasyimiyin wa mutalibiyyin fa yuqawna ma yu'inuhum 'ala al-'itqi illam yakun ma'ahum ma yafi bi wujudihi walau bi ghairi idzni sayyidihim wa syaratu kaunul kitabah sahihatan bi an tustawfa syurutuha wa arkanuha. Jadi diberikan kepada budak mukatab selagi dia memenuhi syarat yang atau dan rukun-rukun yang harus dipenuhi seperti itu. Nah, apa saja rukun-rukun yang dipenuhi? Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Nah, dijelaskan farkanuha arba'atun. Rukun dari budak mukatab itu ya. Seseorang dikatakan budak mukatab itu kenapa? Kalau dia sudah memenuhi 4 rukun. Yang pertama raqiq, ada budaknya. Ya, kalau tidak ada budaknya berarti kan tidak ada istilah mukatab, tidak ada istilah cicilan pembebasan budak kalau tidak ada budaknya. Nah, wasyurita fihi ikhtiyar, dan budak itu dalam keadaan ikhtiyar, tidak terpaksa untuk dibebaskan, ya, dan tidak ada hal-hal lain seperti wa'ada musibah wa junun, ya, tidak masih anak-anak, tidak dalam keadaan gila, ya. Wa la yata'allaq bihi haqqun lazimun kal marhum, tidak punya keterkaitan dengan hak lainnya seperti itu. Seperti dalam hal rahnun, dalam permasalahan rahn. Nanti kita akan bahas dalam permasalahan fikih muamalah. Wasaniha, yang kedua syaratnya harus ada sirah. Sirah itu lafaz yang menyatakan bahwasanya si tuan akan membebaskan si budak asal si budak membayar sekian dalam waktu sekian, dan si budak menerima hal itu. Jadi qabulnya, ada ijab qabul di situ. Wa syurut fiha lafdzun yushiru bil kitabati ijaban. Ya. Syaratnya apa? Harus ada lafaz yang mengisyaratkan kepada permasalahan kitabah ini. Harus ada permasalahan yang menyebabkan dia menjadi budak mukatab dalam hal ini. Ijaban kakatab tuka au anta mukatabun ala dinaraini. Aku katab tuka ya, au anta mukatabun ya. Engkau dalam keadaan sebagai seorang budak mukatab ya, ketika membayar 2 bulan dalam 2 dinar dalam 2 bulan. Fa in addaitahuma ilayya fa anta hurrun. Jika engkau bayarkan hal itu kepadaku maka engkau merdeka. Wa qabulan, yang pertama ada ijab, yang kedua ada qabulnya dari si budak ya. Qabil itu dari saya terima hal itu seperti itu. Wa salisuha iwadun, yang ketiga harus ada bayarnya gitu, pembayarannya. Jadi si A ingin membebaskan si B sebagai budak, si B ini bayarannya berapa? Harus ada jelas. Wa syurtu fi kaunuhu dainan au manfaatan muajjalan binajmain fa aktsar. Merupakan utang atau manfaat yang tertunda ya, minimal 2 bulan cicilannya. Cicilan minimal 2 bulan. Jadi mau dia 3 sampai 10 ya dia boleh menjadi budak mukatab seperti itu. Wala yajuzu aqallu min najmaini, tidak boleh kurang dari 2 bulan seperti itu. Jadi kalau 1 bulan cicilan itu bukan cicilan kalau 1 bulan, berarti bayar cash namanya. Wala budda min bayani qadril iwadi wa sifatihi wa adadin nujumi wa qisti kulli najmin. Dan mesti jelas berapa yang harus dibayarkan si budak, bagaimana pembayarannya, apakah 2 dinar, apakah pakai dirham, ya, atau pakai rupiah, pakai dolar, segala macam. Wah, ada di nujum ya, berapa jumlah cicilannya, ya, berapa pembagian setiap cicilan. Jadi setiap cicilan itu bayarnya berapa, harus jelas seperti itu. Ya, jangan sampai nanti ada budak yang mau bayar ke tuannya, pas sudah dibayar lunas ternyata belum lunas kata tuannya. Kenapa? Belum bayar biaya admin gitu misalkan. Ya, biaya admin pembebasan kan tidak ada seperti itu. Jadi harus jelas dari awal berapa yang harus dibayarkan oleh si budak kepada si tuannya seperti itu. Warabi'uha sayyidun, dia harus punya si tuan tentunya. Kalau tidak ada tuannya bagaimana caranya dia membayar gitu. Wa syurita fihi kaunuhu mukhtaran ahla tabarru'in wa wala, dan dia disyaratkan tuan itu dalam keadaan ikhtiar ya. Dia memilih, punya hak memilih untuk melakukan hal itu, tidak dipaksa untuk melakukan hal itu gitu. Jadi kalau ada paksaan dia tidak sah syaratnya. Kamu punya budak ya, kamu harus merdekakan dia dalam cara mukatab, kalau tidak saya bunuh kamu. Itu kan terpaksa. Nah, ketika itu dia tidak dalam keadaan memenuhi syarat sehingga tidak sah akad mukatab ini seperti itu. Ya, fala tasihu min mukrahin wa mukatabin wa in adina lahu sayyiduhu wala min sabin wa majnunin wa mahjurin safahin wa auliyaihim wala min mahjuri falasin wala min murtadin wa li'anna milkahu mauquf. Ini yang berarti ketika 4 syarat itu terpenuhi maka tidak sah
ya, dari orang yang terpaksa, dari budak mukatab juga, ya, dari anak kecil, ya, dari orang gila, atau orang yang terhalang transaksi, atau orang yang murtad seperti itu. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Itu harus syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Ya. Wa yajuz sarfu zakati ilaihim qabla hululi nujumi 'alal ashah. Dan boleh untuk membayarkan zakat atau memberikan zakat kepada mereka, ya budak mukatab itu sebelum dia memenuhi cicilannya, sebelum dia sempurna cicilannya, ya. Jadi diberikan sebelum sempurna cicilannya. Alal ashah, dalam pendapat yang ashah seperti itu. Wala yajuzu sarfu dzalika ila sayyidihim illa bi idznil mukatabin. Nah, membayarnya boleh nggak kepada si tuannya langsung? Kita bayarkan ke tuannya. Jawabannya tidak boleh kecuali sudah diizinkan oleh si budak ini gitu. Nah, nanti kan khawatirnya ada beberapa tuan yang dia curang gitu. Sudah diberikan untuk upahnya atau bukan upahnya, zakatnya si mukatab supaya dia bisa bebas, ternyata dia tidak dianggap, seolah-olah bukan dari dia. Nah, ini curang kan. Nah, sehingga hal itu tidak boleh. Makanya berikan saja kepada si mukatabnya, budaknya, nanti budaknya akan membayarkan kepada tuannya seperti itu. Lakin in dufi'a ila sayyidi saqata 'anil mukatab bi qadri masrufi ila sayyidi li anna man adda dayna ghairihi bi ghairi idni bi bari'at limathu. Ya. Tapi kalau diberikan kepada tuannya sekalipun dan tuannya jujur gitu, tetap gugur utangnya dalam 1 bulan. Jadi cicilannya gugur gitu. Sejumlah yang dia utangkan misalkan dalam 1 bulan itu seperti itu. Nah, intinya seperti itu. Amal mukatabu kitabatan fasidah. Jadi kalau seandainya dia bukan atau tidak terpenuhi syarat untuk membebaskan diri, memerdekakan diri, untuk mencicil kemerdekaannya, ya, falyu'ta syai'an minaz zakah, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Jadi budak itu ya itu syaratnya. Budak mukatab dengan 4 syarat, dengan 4 rukun tadi. Setiap rukun punya syarat. Kalau tidak terpenuhi rukun dan syarat atau bukan budak mukatab, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Wasaisu yang keenam al-gharim. Yang keenam itu adalah orang yang berhutang. Wahwa salah satu. Yang kita secara ringkas saja, man tadaya dari nafsihi fi amrin mubahin ta'atan kana aula. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang punya hutang karena kebutuhannya, ya, atau karena sesuatu. Ya, selagi dia bukan untuk maksiat, maka dia dianggap sebagai gharim dan hak menerima zakat. Nah, tapi kalau dia terlanjur untuk berhutang untuk membeli sesuatu yang maksiat, bagaimana? Dia boleh menerima zakat kalau dia sudah bertaubat dari kemaksiatan itu, gitu. Ya, dan kita yakin bahwasanya dia jujur dalam taubatnya itu, bukan hanya gara-gara ingin menerima zakat. Karena ada orang yang sekarang berhutang untuk sesuatu yang maksiat, akhirnya terjebak hutang, ya. Tahu ada orang yang akan memberikan zakat, tapi gara-gara kita berhutang untuk maksiat tidak diberikan zakat. Akhirnya dia pura-pura taubat gitu kan. Dan ketika itu dia diberikan, nah itu tidak boleh. Jadi kayak asalnya memberikan zakat kepada orang yang berhutang adalah orang yang berhutang untuk sesuatu yang mubah, sesuatu yang bukan maksiat. Nah, kalau memberikan kepada orang yang maksiat apa? Syaratnya dia harus bertaubat dulu dan benar taubatnya, bukan hanya sekedar taubat-taubat asal-asalan seperti itu. Taubat karena ingin mendapatkan sesuatu, tidak sah seperti itu. Yang kedua, au tadayana li islahi dzatil hali bainal qaumi. Orang yang berhutang gara-gara untuk mendamaikan antara dua kelompok yang sedang berseteru. Jadi misalkan ada kelompok A dan kelompok B sedang berseteru. Kampung A sama kampung B sedang berseteru. Nah, ada orang si C, dia punya pengaruh besar dan dia bisa mendamaikan dua kelompok ini. Tapi dia butuh modal untuk mendamaikan dua kelompok ini. Dan dia tidak punya harta, sehingga dia harus berhutang. Nah, ini yang dimaksud dengan yang kedua. Ada orang yang berhutang gara-gara dia punya kebutuhan untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru. Nah, itu disebut dengan gharim juga di sini. Nah, yang ketiga apa? Autadaina lil dhamanin. Orang yang berhutang karena ingin membayarkan hutang orang lain. Jadi utang di atas utang. A berhutang kepada si B. A berhutang kepada si B. Nah, si A ini nggak mampu bayar. Adalah si C temannya. Wah, kasihannya si A nggak mampu bayar. Minjam ke orang lain juga nggak bisa lagi. Dia udah banyak hutang gitu kan. Akhirnya si C ingin membayarkan utang si A ini kepada si B. Tapi ternyata si C juga sedang nggak punya uang atau kurang uangnya. Sehingga dia berhutang juga si C ini supaya bisa membayarkan utang si A. Akhirnya si C membebaskan utang si A ini kepada si B. Nah, si A nggak berhutang lagi. Sekarang C yang berhutang. Nah, dalam hal ini maka si C dia berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Dia berhutang untuk melunasi utangnya orang lain. Jadi gharim itu orang yang berhutang itu ada 3. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, maka syaratnya bukan untuk maksiat. Kalaupun untuk maksiat, maka dia harus bertobat dan benar taubatnya. Yang kedua, orang yang
berhutang karena ingin mendamaikan dua kelompok yang berseteru, yang ketiga orang yang berhutang karena ingin melunasi hutangnya orang lain, seperti itu. Wasabiu yang ketujuh sabilullah, ini yang fi sabilillah. Ini agak sedikit terjadi perbedaan pendapat yang sangat sangat luar biasa saat ini. Semua dianggap sebagai fisabilillah. Apakah benar seperti itu? Nah, permasalahannya di dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab fikih Syafi'i, yang dimaksud dengan fisabilillah itu apa? Yang selalu didefinisikan seperti ini. Al-ghuzatu al-mutatawwi'una bil jihad. Ya. Orang yang berperang, orang yang sedang berjihad. Jadi fisabilillah itu orang yang sedang berperang, orang yang sedang berjihad itu, ya. Alladzina la rizqa lahum fil fai', ya. Orang yang tidak punya harta, gitu, tidak punya rezeki dalam proses jihadnya itu. Jadi orang yang berperang, yang sedang berperang itu, dia tidak punya harta dalam ketika ingin berperang itu, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, seperti itu. Nah, ini kan kalau sekarang ini banyak sekarang perluasan dari fisabilillah ini. Ada yang mengatakan penuntut ilmu itu fisabilillah. Ya, fisabilillah memang fisabilillah dalam etimologi, tapi terminologi zakat tidak termasuk dalam fisabilillah dalam madzhab Syafi'i, seperti itu. Ini banyak yang sekarang orang salah paham, ya. Untuk pembangunan masjid apakah perlu dibayarkan zakat? Nah, itu kan nanti berbahaya kalau seandainya nanti dia tidak termasuk dalam mustahik zakat. Berarti kan zakatnya tidak diberikan kepada yang berhak, seperti itu, ya. Ini berbahaya. Fayu'tauna walau aghniya. Maka diberikan zakat itu kepada orang yang fisabilillah, orang-orang yang sedang berperang tadi, walau aghniya, sekalipun dia kaya, i'anata lahum 'alal ghazwi, sebagai bantuan untuk mereka dalam berperang, seperti itu. Wathaminu ibnu sabil, yang terakhir yang ke-8 apa? Ibnu sabil, ya. Atau musafir bagi sebagian orang menyebutnya. Wa huwa ala qismaini. Ya, ada dua yang disebut dengan musafir. Yang pertama majazi, yang pertama majazi, yang kedua hakiki. Ada musafir majazi, ya. Ibnu sabil majazi itu apa? Orang yang pergi dari tempat di mana hartanya berada, ya. Min bala di malis zakat. Dari harta zakatnya itu. Jadi mungkin dia punya harta yang bisa dizakatkan, ya. Tapi dia pergi dari sana. Nah, itu namanya majazi. Hakiki apa? Atau dia melewati tempat di mana harta zakatnya itu. Nah, itu ada bedanya dua, seperti itu, ya. Jadi intinya apa? Orang Ibnu Sabil ini wajib untuk atau berhak untuk mendapatkan zakat ketika apa? Ini saja, ya. Ketika dia butuh terhadap zakat tersebut, bi alamnya pun ma'ahu ma yusilhu maqsidahu aw malahu. Dia punya harta di Swedia, dia sekarang di Indonesia terdampar. Nah, dia tidak punya harta untuk menyampaikan dia ke Swedia. Nah, maka ketika itu dia berhak untuk mendapatkan zakat meskipun di Swedia uangnya 2 triliun, gitu, seperti itu, ya. Fayu'taman la mala lahu aslan, ya, maka diberikan zakat kepada orang yang tidak punya harta sama sekali. Kadza man lahu malun fi ghairil baladil muntaqil ilaihi bi syarti alla yakuna safaruhu ma'siyah. Ya, atau dia punya harta tapi dia hartanya tidak berada di tempat dia berada saat ini, gitu. Ya, maka dia diberikan harta zakat selagi safarnya itu bukan safar maksiat, ya. Kalau dia dari Swedia punya harta 2 triliun, dia melakukan safar ke Indonesia, tujuannya apa? Tujuannya mau misalkan mau bunuh orang di Indonesia, gitu, atau ingin membeli miras, ya, dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu kan safar maksiat berarti namanya. Nah, ketika itu dia sampai di Indonesia, terdampar di Indonesia, tidak punya harta untuk kembali, meskipun dia punya uang 2 triliun, dia tidak berhak juga untuk mendapatkan zakat. Nah, safarnya safar maksiat, seperti itu, ya. Itu 8 asnaf yang harus atau yang berhak untuk mendapatkan zakat, seperti itu. Nah, masing-masing juga memiliki syarat, tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Jadi tidak semuanya termasuk kepada fakir, tidak semua masuk kepada miskin, sampai terakhir tidak semua termasuk kepada Ibnu Sabil. Masing-masing memiliki syarat. Khatimah sebagai penutup, wa syartu akhiriz zakati min hadhihi samanya. Dan 8 orang ini punya syarat tambahan. Apa itu? Yang pertama hurriyah, harus merdeka mereka. Ya, kecuali budak mukatab tadi. Ya, budak mukatab itu dalam proses merdeka. Dia tidak dianggap sebagai budak secara sempurna karena dia sedang mencicil juga, tapi dia belum merdeka juga secara sempurna karena dia belum lunas utangnya, belum lunas cicilan kemerdekaannya. Tapi secara keseluruhan syaratnya harus merdeka semuanya. Kalau seandainya ada orang fakir tapi dia budak, miskin tapi dia budak, dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua, Islam, harus beragama Islam. Ada orang fakir tapi non muslim, ada orang kafir tapi dia miskin. Nah, itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang ketiga, wala yakuna hasyimiyan wala muttalibiyan. Nah, 8 orang ini bukan merupakan keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib, ya. Bukan keturunan dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi shadaqata awsaqun nas, wa innaha la tahilu li Muhammadin wa la li ali Muhammad." Ya. Sedekah, ya, zakat ini, ya, sedekah ini merupakan kotoran-kotoran manusia.
ya. Dan Muhammad dan keluarga Muhammad tidak berhak untuk mendapatkan, ya tidak halal bagi keluarga Muhammad atau Muhammad untuk mendapatkan kotoran-kotoran manusia ini. Jadi Rasulullah, keturunan Rasulullah, ya, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi misalkan ada keturunan Rasulullah tapi dia fakir, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat seperti itu. Nah, dikisahkan wa wada al-Hasanu fihi tamratan. Jadi Hasan pernah sesekali mencicipi sebutir kurma, ya, dimasukkan dalam mulutnya, ya, ay min tamri shadaqah. Fa naza'aha Rasulullah bilu'abihi. Lalu dikeluarkan oleh Rasulullah dengan ludah-ludahnya. Ya, apa kata Rasulullah? Wa qala kafin. Ya, buang itu. Jadi di Hasan ini nggak sengaja untuk makan satu butir kurma zakat, nggak sengaja gitu. Inna alu Muhammadin la tahilu lana shadaqat. Ya. Sesungguhnya keluarga Muhammad, ya, itu tidak berhak untuk menerima sedekah. Nah, ini yang sempat kita bahas di awal pertemuan. Jadi alu Muhammad fi mahalliz zakah itu Banu Hashim wa Banu Muthalib. Tapi kalau alu Muhammadin fi maqamid du'a itu kullu mu'minin taqiyyin, semuanya masuk, termasuk kita, termasuk keluarga Muhammad, keluarga Rasulullah ketika dalam maqami doa seperti itu. Nah, apa maksudnya tadi dalam hadis bahwasanya zakat atau sedekah itu merupakan kotoran manusia? Wa ma'na awsaqun nas, ya, awsaqin nas lianna baqa'aha fi akfil amwali yudanisuha kama yudannasu ats-tsauba al-wasakhu. Ibaratkan kita punya baju itu kotor. Nah, kalau kita kotoran itu merupakan zakat yang tidak kita keluarkan. Artinya gini, kalau kita punya uang, kita tidak keluarkan zakat, itu semacam kotoran dalam baju kita yang tidak kita buang, tidak kita cuci. Makanya kan zakat itu kan artinya kan tathhir, ya, mensucikan kan zakat itu. Maksudnya apa? Harta-harta kotor itu dibuang dengan zakat itu. Nah, kalau harta kotor tidak dibuang dengan zakat berarti otomatis apa? Kita menyimpan kotoran itu. Makanya disebut dengan awsaqun nas, zakat itu kotoran. Kenapa? Karena itu kan harus dibuang gitu seolah-olah. Nah, kalau seandainya tidak dibuang berarti itu seolah-olah seorang mempunyai pakaian dan dia ada kotoran dalam pakaian itu seperti itu. Ya. Ini waqalu kafin kama sallafat. Nah, ini hanya sekedar perbedaan lughat saja dalam penyebutan istilah kafin atau kifin. Ya. Nah, ini ada sedikit permasalahannya. Wa nuqila 'anil Istakhri, ya, dinukil dari Imam Al-Istakhri al-qaulu bi jawi sarfi zakat ila Bani Hashim wa Bani Muthalib inda man'ihi min khumusil khums. Jadi dinukil dari Imam Al-Istakhri apa? Boleh untuk memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib, ya, boleh diberikan zakat kepada mereka ketika mereka menolak untuk mendapatkan jatahnya sebanyak 1/5 dari Baitul Mal. Ya, jadi kan Bani Hashim dan Bani Muthalib itu berhak mendapatkan 1/5 dari Baitul Mal. Tapi kalau Banu Hashim dan Banu Muthalib menolak, nah ketika itu mereka berhak untuk mendapatkan zakat ketika masuk ke dalam mustahik zakat yang 8 tadi seperti itu. Yang qala al-Baijuri, berkata Imam al-Baijuri apa? Wala ba'sa bi taqlidil istakhri fi qawlihi al-an li ihtiyajihim. Nah, dalam hal ini boleh untuk mengikuti atau taklid kepada pendapat Imam Istakhri ini, ya, dalam kondisi saat ini. Ya, kenapa? Karena mungkin saat ini kan tidak ada lagi Baitul Mal yang bisa memberikan harta 1/5 haknya si Banu Hashim dan Banu Muthalib, ya, sehingga mungkin ada keturunan Rasulullah yang saat ini mungkin dalam keadaan sangat miskin sekali, sangat fakir sekali, diberikan zakat nggak bisa. Kenapa? Karena Banu Hashim bin Thalib. Nah, maka dalam hal ini boleh untuk mengikuti manhajnya atau mazhabnya Imam Al-Istakhri dalam hal ini. Ya, wa kana Syekh Muhammad Ibnu Syafi'in Al-Fadhali, ya, Imam Syekh Muhammad Al-Fadhali rahimahullah yamilu ila dzalika mahabbatan fihim. Cenderung kepada pendapatnya Imam Al-Istakhri ini. Kenapa? Karena kecintaan beliau kepada Banu Muthalib dan Banu Hashim, ya, kecintaan kepada keturunan Rasulullah SAW. Nafa'ana Allahu bihim. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita melalui mereka seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.